Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidina wa adalal muqtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di ujung Ramadan. Sehingga kadangkala kita susu lupa dengan Ramadan. Lupa beribadah pada Allah. Sudah banyak di antara kita yang kemudian berpindah tempatnya ke mal-mal, ke pasar-pasar dan sebagainya. Sehingga marilah kita bersama mengencangkan ikat pinggang kita untuk fokus ibadah Ramadan di akhir Ramadan ini. Untuk banyak beribadah pada Allah. Untuk banyak berbuat baik di jalan Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah. Salam salam semoga timpah curahkan pada junjungan kita semuanya. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di akhir Ramadan senantiasa berada di masjid itikaf. Bahkan tidak pulang. Bahkan beliau kalau mau nyisir rambut sekedar menyulurkan kepalanya kepada istrinya Aisyah. Luar biasa. Dan semoga salawat salam timpakan pada keluarga beliau yang luar biasa. Yang penuh cinta kepada para sahabatnya serta orang-orang yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Pertanyaannya, tentu kita berharap Ramadan kita bisa menjadi pemenang di akhir Ramadan. Lalu siapakah pemenang itu? Apakah mereka yang bersenang-senang pasca Ramadan dengan makanan dan pesta-pesta yang luar biasa? Ataukah mereka yang kemudian mengumpulkan harta yang banyak pasca Ramadan karena lakunya dagangan mereka, karena proyek-proyek mereka yang luar biasa di bulan Ramadan kemudian dapat banyak order dan sebagainya? Tentu tidak demikian. Pemenang ibadah Ramadan bukanlah yang demikian. Bukanlah orang-orang yang berpesta pora, memuaskan syahwatnya. Pemenang Ramadan bukanlah mereka yang hartanya bertambah banyak dari hasil perniagaannya. Bukan pula mereka yang kemudian justru mengadakan berbagai macam kegiatan yang mendatangkan syahwat dengan banyak hal lain yang tidak mengajak pada kebaikan, bahkan banyak kemaksiatan. Bukanlah kemudian orang-orang yang kemudian berpesta pora dengan miras. Bukanlah juga mereka yang kemudian justru mengabaikan hak-hak orang lain. Mereka kemudian fokus menyenangkan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Kaum muslimin, sahabat cakep rahimakumullah. Pemenang tarbiyah Ramadan yang pertama adalah mereka yang mengoptimalkan kontrol diri atau self-control dalam hidupnya. Ramadan mendidik kita untuk bersabar. Melatih kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ramadan melatih kita untuk senantiasa berbuat baik dengan semua yang kita miliki. Ramadan melatih kita untuk senantiasa bagaimana kita mendepankan kebaikan dalam hari-harinya. Sehingga kita mampu menorehkan prestasi-prestasi baik selama Ramadan. Ramadan melatih kita untuk bisa berbagi pada orang lain. Mengutamakan mereka. Terutama yang papa. Dengan takjil kita. Dengan sedekah kita.
dan banyak yang lainnya. Maka sesungguhnya yang demikianlah mereka yang menang, yang mampu mengontrol dirinya dengan baik, yang mampu lebih baik daripada orang lain dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. Yang kedua, mereka yang obsesi akhiratnya lebih dominan daripada obsesi dunianya. Sehingga dengan demikian, dunia yang ada padanya itu menjadi wasail, sarana untuk berbuat baik untuk akhiratnya. Ilmu yang ada padanya untuk berbuat baik pada orang lain, melakukan pencerahan agar di masalah mereka lahir kebaikan dengan pencerahannya, dengan ilmunya, untuk mengentaskan pemauan orang tentang kebaikan, tentang hidup, tentang agama ini, dengan ilmu yang dimilikinya. Harta yang ada padanya digunakan untuk berbuat baik kepada samanya, peduli pada anak yatim, beri makan orang-orang miskin, dan sebagainya. Harta yang ada padanya diwakafkan untuk kebaikan, agar terbangun kemudian madrasah kebaikan yang melahirkan generasi terbaik umat ini. Kekuasaan yang ada padanya dimaksimalkan untuk bagaimana melahirkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, berpihak pada orang cilik, orang-orang kecil, masyarakat jelata yang butuh pengayoman dari mereka, para penguasa itu. Jabatan yang dimilikinya senantiasa dilakukan untuk berbuat kebaikan dengan tangannya, sehingga kemudian tegak kebaikan, lahirnya kemakmuran, lahirnya keadilan karena jabatannya. Sehingga dengan demikian, itulah orang yang menang, yang obsesi akhiratnya lebih dominan daripada obsesi dunianya. Dunia adalah sarana, wasail untuk berbuat baik. Dunia adalah kemudian sarana mereka untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada umat ini. Kaum muslimin sahabat cakep rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mereka yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Bahwa Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang peduli, yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama, kepada orang lain. Sehingga justru sebaliknya, orang-orang yang kemudian menang Ramadan lah bukan mereka yang kaya raya tapi lupa dengan tetangganya. Tetapi Ramadan justru menjadikan mereka yang menang, yaitu mereka yang paling peduli kepada orang lain, terlebih kepada istri dan anak mereka dengan apa yang dimilikinya. Mereka memberikan pada istrinya, anaknya karena cintanya pada mereka. Mereka memberikan kemudahan yang dia miliki pada tangganya karena cintanya pada tangganya. Demikian selanjutnya mereka berbuat baik dengan harta yang dimiliki pada semua orang, dimanapun mereka berada. Ada tidaknya bencana, orang yang menang tarbiyah Ramadannya senantiasa berbuat baik kepada siapapun dengan yang dimilikinya. Karena sesungguhnya hatinya telah terbuka, hatinya telah merekah untuk berbuat baik kepada sesamanya. Sehingga dengan demikian terangkai banyak kebaikan bagi pemenang-pemenang Ramadan, bagi pemenang-pemenang Ramadan dalam kehidupannya, dengan semua potensi yang dimilikinya. Sahabat cakep rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita Ramadan tahun ini pribadi yang menang, pribadi yang mudah berbuat baik, pribadi yang punya kontrol diri yang baik, juga pribadi yang mampu kemudian punya obsesi akhirat yang besar. Dan semoga Allah menjadikan kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya dalam naungan cintanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.